saat nanti Om juga akan berada di tempat yang sama Tante Lydia. Om cuma takut kalau nanti saat itu datang nggak ada yang nemenin di samping Om. Putri sini. Jangan pernah ganggu dan deketin keluarga saya lagi. Gak mungkin Lydia berlaku bodoh seperti itu. Dia ngirim email ke Rizky seolah-olah dia mau bunuh diri. Gak mungkin. Tante Nawang benar. Mama gak mungkin ngelakuin semua itu. Mama gak mungkin tega ninggalin aku sendirian. Gak mungkin. Ini semua pasti ada keterlibatannya sama Om Alex. Aku yakin. Lo bisa gak, Ki? Berhenti hubungin semua ini sama Om Alex. Kamu tahu, Put? Ayah kamu gak meninggal karena serangan jantung. Ayah kamu meninggal karena dibunuh sama Pak Alex. Pipi menemukan dokumen asli hasil dari general check-up ayah kamu dengan dokumen yang dipalsukan oleh Tante Lydia. Setelah itu Pipi menemukan fakta baru. Kalau ternyata bukan hanya Tante Lydia yang mengambil alih aset perusahaan ayah kamu. Kalau Pak Alex lah yang ternyata menjadi rekan Tante Lydia untuk mengambil alih aset ayah kamu. Demi harta, Put. Dia rela membunuh ayah kandung kamu. Dan demi jauh dari jerat hukum, dia rela mencelakai Tante Lydia, sahabat dan rekan bisnisnya dia. Itulah, Put, alasan kuat Mimi jauhin kamu dari pangeran. Karena keluarga mereka lah yang bikin kamu selama ini menderita dan sengsara, Putri. Gimana reaksi Putri setelah tahu semuanya? Kalau Pak Alex yang telah membunuh ayah kandungnya. Aku berharap setelah ini Putri terbuka matanya dan benar-benar akan menjauhi pangeran. Karena gimana pun juga keluarga mereka nggak pantas dekat dengan keluargaku. Tersiksa juga kalau lama-lama kayak gini. Ternyata nahan lapar gak enak juga ya. Tapi kayaknya aku nyimpen snack deh kemarin. Iya benar, untung aku nyimpen sesuatu di sini. Ya sekedar untuk nahan lapar lah. Lumayan juga buat ganjel-ganjel. Daripada stres kelaparan. Tapi aku harus tetap bisa pura-pura kayak gini depan pangeran. Supaya semua rencanaku bisa berjalan dengan lancar.
nggak mau kalau papa sampai nggak makan. Gue nggak mau papa jadi sakit karena kepikiran soal kematiannya Tante Lydia. Mendingan gue siapin makanannya papa, gue panasin, terus gue bawa ke kamar papa. Semoga aja papa mau makan. Ya ada apa, Riz? Maaf Pak, Bu Lydia masih blok akses kita ke keuangan perusahaan. Akses itu baru bisa terbuka kalau misalkan kita punya surat kuasa dari Bu Lydia kalau Bu Lydia menyerahkan perusahaannya ke kita. Selama surat kuasa itu nggak ada, kita nggak akan bisa masuk akses keuangannya. Gue nggak mau papa sampai sakit gara-gara nggak makan. Ya udah, sekarang kamu cari cara bagaimana untuk bisa mengakses ke bagian keuangan. Papa lagi ngomong sama siapa? Kamu cari tahu gimana. Suara papa nggak begitu jelas. Kalau masih ada yang membangkang, kamu kasih tahu saya. Besok saya akan pecat semua yang membangkang sama saya. Pokoknya saya mau tim kita tetap solid dan berusaha gimana caranya supaya aliran dana perusahaan bisa tetap jalan. Pokoknya saya nggak mau kalau aliran dana perusahaan itu terhenti. Kamu harus cari cara gimana supaya dana perusahaan bisa tetap jalan dan bisa membiayai proyek-proyek kita selanjutnya. Oke. Pak, Pangeran, bawa apa kamu? Kamu udah lama di sini? ini aku bawain papa makanan. Habisnya tadi, papa kayaknya nggak nafsu makan ya. Kenapa sih Pangeran harus mergokin aku lagi makan biskuit di sini? Padahal aku sengaja buat nggak habisin makanan supaya Pangeran ngira aku kehilangan selera makan karena kepikiran sama Lydia. Iya Pangeran, Papa benar-benar kehilangan selera makan semenjak ditinggalin sama Tante Lydia. Papa ngerasa sedih banget. Makanya Papa nggak nafsu untuk makan. Tapi, untung ada kamu. Ngingetin Papa benar juga, Papa harus tetap jaga kesehatan supaya fit. Kalau drop, malah nanti bisa lebih susah lagi. Papa juga coba untuk ngemil sih sebenarnya karena Papa punya biskuit yang Papa simpen. Tapi enak juga makannya. Mungkin terlalu lama kosong kali. Boleh aku nanya sesuatu? Kamu mau nanya apa, Pangeran? Barusan pas ditelepon, aku nggak sengaja dengar Papa bilang kalau Papa pingin mecatin semua karyawan-karyawannya Tante Lydia. Kenapa, Pak? Bukannya kantor yang Papa tempatin sekarang itu kantornya Tante Lydia? Gue janji, atas nama Mama, gue bakal selidiki semuanya. Gue bakal cari bukti kalau Om Alex yang udah bunuh Mama. Lihat aja, besok gue bakal ke kantor polisi buat ungkapin semuanya. Gue gak bakal bikin hidup Om Alex tenang atas semua yang udah Om Alex lakuin ke Mama. Gini Pangeran, Papa harus kasih tahu kamu kalau semenjak ditinggalin Tante Lydia, beban tanggung jawab Papa di perusahaan tuh makin besar.
Berat juga rasanya untuk bisa nanggung semuanya sendiri. Makanya papa harus benar-benar efisien dalam mengelola perusahaan. Jadi papa ngerasa kasihan aja kalau sampai papa nggak handle perusahaan, nanti karyawan-karyawannya Tante Lydia jadi telantar. Aku ngerti sih Pak, tapi kalau tujuannya Papa mempertahankan perusahaannya Tante Lydia itu untuk karyawan-karyawannya, kenapa malah Papa pecat-pecatin? Ya itu, kan nggak semua karyawan kerjanya bagus. Ada juga mereka yang ya kurang produktif di situ. Daripada bebanin perusahaan, mendingan sebagian papa rumahkan dulu. Nanti kalau kamu udah masuk ke dunia pekerjaan juga kamu tahu, sebenarnya PHK itu biasa kok. Papa harus kuasai perusahaan itu. Jadi papa akan nyingkirin siapapun yang akan halangin papa. Rahasia besar yang selama ini ibu umpetin dari gue. Om Alex sudah ambil nyawa ayah. Itu kenapa ibu dan Om Alex larang hubungan gue sama pangeran. Bu, pangeran tuh ngelakuin kesalahan apa sih sama ibu? Kok sikap ibu jadi berubah aneh ke pangeran? Ibu jangan bikin aku bingung dong, Bu. Ibu jawab, pangeran ngelakuin apa yang bikin ibu kesel atau bikin ibu marah? Pangeran tuh nggak salah apa-apa, Put. Beneran, Bu. Tapi aku ngerasa ibu kayak mau jauhin aku dari pangeran. Rasanya sulit banget gue harus percaya semuanya. Tapi semua bukti yang Bapak kasih ke gue dan semua marah ibu ke gue selama ini, semuanya akhirnya terjawab sekarang. Ibu harus gimana? Apa gue turutin mau ibu buat jauhin pangeran? Tapi apa gue sanggup jauh dari pangeran? Sore. Sayang, aku seneng banget sayang. Akhirnya aku ketemu sama kamu. Aku juga seneng banget. Sekarang orang tua kita udah bersetuju dengan kita berdua. Kita bisa sama-sama. Sayang. Sayang kenapa? Kok muka kamu sedih? Harusnya kamu seneng dong. Kan kita udah direstuin. Kita emang udah direstuin. Tapi kita nggak akan pernah bisa bersatu. Sayang, kamu ngomong apa sih? Maksud kamu apa kita nggak bisa bersatu? Karena sekarang semuanya udah terlambat.
Selamat tinggal, Pangeran Alexander. Goreng, usus goreng tunggu, maksud kamu apa? Usus goreng. Putri. Putri Aurora. Putri usus goreng. Ya ampun. Ternyata gue cuma mimpi. Gue mimpi usus goreng pergi ninggalin gue. Sumpah itu mimpi buruk banget. Tapi enggak. Sampai kapanpun itu nggak pernah akan terjadi. Secara kan kita udah janji. Kalau gue akan terus berjuang sama Putri. Jadi gue sama usus goreng, kita pasti akan terus bersama-sama. Apalagi kan sekarang Papa udah ngerestuin hubungan kita berdua. Sekarang tinggal gimana caranya gue bisa ngeyakinin Ibu Nawang supaya Ibu Nawang dulu lagi sama gue dan Ibu Nawang ngerestuin hubungan gue sama Putri. Usus goreng udah bangun belum ya? Gue harus telepon dia. Gue harus cerita soal mimpi gue dan gue harus ngeyakinin dia kalau kita nggak akan pernah berpisah dan kita akan berjuang sama-sama.